Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu jantung koroner bersama dengan Dokter Junia dan juga Dokter Lisda. Nah sekarang kita sudah di materinya Dokter Lisda nih. Oke. Kita langsung masuk aja Dok ya. Kita masuk ya. Oke Dok. Oke. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke. Oke, ini tadi sudah dijelasin ya untuk penjalaran dari lokasi nyerinya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor resikonya. Mungkin ada beberapa masyarakat di rumah yang bertanya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab atau di luar dari penyebab? Tadi oke, kita udah paham bahwa penyebabnya adalah penumpukan dari plak kolesterol yang menyumbat di pembuluh koroner. Seperti tadi dijelasin oleh Dokter Junia bahwa pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah utama yang memberikan nutrisi bagi jantung. Gitu. Jadi kebayang ya buat pemirsa yang ada di rumah, kalaulah ternyata sumber aliran nutrisi yang utama ini tersumbat, maka tentu nggak nyampe kan nutrisinya. Kalau nutrisinya nggak nyampe, maka apa yang terjadi pada jantung? Tentu jantung ini akan meringis ibaratnya. Jadi jantung ini akan mengeluh atau merintih, aku kekurangan suplai loh gitu, aku kekurangan asupan gitu, kekurangan suplai darah akibat dari tadi kalau diibaratkan sama Dokter Junia, bagus ya pengibaratannya untuk membuat kita lebih mengerti seperti ibaratnya sebuah ledeng gitu. Jadi pembuluh darah itu seperti sebuah selang pipa, pasti semua pernah lihat ya pipa atau selang, lalu di dalam pipa atau selang ini ada sumbatan gitu. Ada sumbatan lemak yang menempel di dinding-dindingnya gitu. Tergantung berapa banyak sumbatan ini. Ada kadang-kadang menyumbat total, akhirnya kita mau ngalirin dari keran, air tuh nggak akan jalan. Nggak akan nyampe gitu ke tujuan gitu. Karena memang udah tersumbat total. Nah ketika nggak nyampe, jangankan nggak nyampe, kurang aja. Misalnya dia butuhnya 90% asupan darahnya. Tapi yang bisa dipenuhi karena tertumpuknya plak tadi itu cuma 70%. Artinya masih minus 20% kan dari kebutuhan jantung. Nah jantung itu akan memberikan alarm, memberikan tanda. Itulah yang disebut dengan angina tadi. Gitu. Jadi angina itu adalah nyeri sebenarnya, nyeri dada. Gitu. Jadi arti dari angina itu adalah nyeri dada. Nah nyeri dada itu muncul sebagai bentuk rintihan atau jeritan dari jantung kita bahwa aku kekurangan. Gitu. Nah nanti ditambah dengan beberapa pemeriksaan penunjang barulah kita tahu oh ternyata benar-benar nggak ngalir. Kalau nggak ngalir berarti sumbatan total atau kalau dalam bahasa kedokterannya itu kita sebut sebagai oklusi total. Atau ngalir sih tapi cuma 50%, 40% gitu, jadi jauh banget dari kebutuhannya gitu, dari demand-nya si jantung ini. Nah kalau dia seperti itu maka oklusinya sebagian, parsial, jadi nggak menutup total. Nah biasanya yang langsung blek kalau orang awam tahu meninggal tiba-tiba dibawa ke IGD sudah dalam kondisi tidak ada nyawa, itu yang oklusinya total karena memang dia stop, benar-benar tidak ada sama sekali masuk gitu. Jadi bukan lagi kekurangan gitu ya, biasanya kan dia penyebabnya suplainya tidak sama dengan demand, artinya yang disuplai oleh si koroner nggak sesuai dengan apa yang diminta oleh si jantung gitu. Jantung minta 90%, jantung kita cuma bisa arteri koroner kita cuma bisa memenuhi 70%, artinya kan ada minus. Tapi ketika 90 diminta oleh jantung, 90-90-nya nggak bisa karena tertutup koronernya, nah di sini biasanya kematian mendadak itu terjadi. Jadi kan dia cepat ya prosesnya, kalau jantung itu cepat. Telah disadari juga ya Dok ya? Iya gitu, jadi ini cepat prosesnya. Itulah yang sering muncul akhirnya istilah, oh si A kena angin duduk malam tadi. Gitu ya. Nah faktor resikonya apa? Nanti kita bagi dua ya, ada faktor resiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu apa? Yang pertama usia. Ini sama dengan penjelasan Dokter Junia, artinya semakin bertambah dekade usia kita, plak tadi yang ibaratnya gambar selang tadi kan makin nambah. 10 tahun pertama sih baru ibaratnya belum betul-betul plak ya, hanya garis aja. Dan itu masih nggak ada sama sekali gejala dong. Makanya anak-anak usia muda, remaja kan fine-fine aja gitu ya. Tapi ketika udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, nah ini perlu jadi warning sign. Buat kami juga para dokter itu jadi warning sign gitu. Kadang-kadang gejalanya tidak khas. Kayak tadi contohnya mirip gejala mah, tapi usianya udah 70 tahun.
gitu. Misalnya udah kita terapi dengan penata laksanaan pada gejala MAH misalnya, tapi tidak membaik, maka boleh sekali kita pikirkan kemungkinan itu. Itu jadi ini faktor yang harus kita lihat. Yang kedua adalah jenis kelamin. Biasanya ini laki-laki karena ada faktor risiko kayak merokok. Jadi ditimbangi ya dengan faktor risiko yang dapat dirubah, gitu ya. Lalu keturunan atau ras. Jadi memang benar bahwa salah satu faktor resikonya itu ketika ada garis keturunan ayah ibu gitu ya yang mati usia muda karena memang terbukti serangan jantung ya terkena sindrom koroner akut, itu dia memiliki genetik juga. Jadi perlu sedikit lebih aware, lebih Ini bisa waspada. menurun juga ya dok ya? Ya gitu, ada gennya gitu ya. Jadi memang itu harus hati-hati. Dan ras-ras tertentu, mungkin kalau kita berbicara ras tertentu ini kaitannya kayak lifestyle ya. Jadi kan kayak pola hidup, pola makan dan lain sebagainya. Yang dapat dirubah apa? Artinya yang bisa dirubah itu ya harus kita lakukan perubahan gitu ya. Oke. Slide-nya. Oke, ini ada sedikit. Nah, ini Oke. dia dok. Yang pertama itu adalah merokok. Jadi merokok ini benar-benar akan menciderai dinding selang atau dinding pembuluh darah koroner. Ya, jadi yang harusnya dindingnya ini mulus gitu ya. Kalau mulus dindingnya lancar jalan darahnya, lancar pula nyampe ke jantung. Dan dari jantung lancar ke seluruh tubuh. Tapi ketika nggak mulus, ibaratnya itu jalannya itu berlubang-lubang. Nah, penyebabnya itu salah satunya nikotin yang ada di rokok. Jadi sangat tidak boleh. Kemudian dislipidemi, yaitu kolesterol dislipidemi ya, dari pola hidup, makan, kolesterol yang lemak jahat gitu ya, lemak jenuh. Kemudian yang ketiga diabetes mellitus. Ini juga jadi faktor resiko memang si pasiennya ada riwayat gula dan tidak terkontrol biasanya. Jadi di atas 200, kita normalnya di bawah 200 ya untuk gula darah sewaktu. Nah itu dia di atas 200 terus, 300, 400, 500 terus setiap dicek kalau kontrol. Nah itu hati-hati. Lalu berikutnya kurang aktivitas fisik. Ini biasanya berkaitan dengan yang di bawahnya yaitu obesitas. Ya, jadi obesitas ini juga resiko tinggi ya karena biasanya saling berkawan ya kayak lingkaran ya, obes, koles ternyata tinggi ya, kolesterolnya tinggi, jarang olahraga, DM. Jadi biasanya sepaket gitu ya. Terus diet yang tidak sehat ya kaitannya dengan dislipidemi tadi, stres. Stres itu juga tentu akan berpengaruh ya karena Bisa apa? memicu ya dok ya? Ya, stres ini kan nanti akan erat kaitannya dengan hipertensi nih. Oke. Ya, hipertensi yaitu berkaitan dengan resistensi atau kekakuan dari dinding pembuluh darah. Semakin sering stres gitu ya, semakin sering tinggi tekanan darahnya dan tidak dikontrol, artinya tidak minum obat rutin, dinding itu udah terbiasa ibaratnya mengeras gitu ya. Jadi lebih sempit gitu ruangnya. Nah, seperti ini tentu akan menghalangi kan, akan sangat berpengaruh pada suplai dari darah ke jantung gitu. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebih, ini juga sangat tidak direkomendasikan. Gitu ya. Balik lagi ke lifestyle pokoknya dok ya? Lifestyle yang bisa dirubah ya, tapi yang tiga ini tidak bisa dirubah. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan sekarang? Tadi udah paham nih, angina, ada nyeri dada dengan lokasi penjalaran yang disampaikan oleh Dokter Junia. Ada banyak ya. Pas lah misalnya nih kita dapat case atau kasusnya itu yang khas banget. Dada kiri, menjalar ke leher, rahang, lengan atas, tembus ke punggung. Ternyata bapak ini usianya misal ya 65 tahun. Kemudian dia ada riwayat darah tinggi, biasanya 200 tensinya, 200/100 gitu ya, 190, tidak pernah rutin minum obat. Kolesterolnya juga tinggi misalnya, jadi khas banget gitu. Apa yang harus dilakukan jika terjadi di rumah? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya dok. Nah yang pertama itu adalah kita harus posisikan pasien setengah duduk dulu. Ya, atau boleh diganjel bantal 20-30 derajat sebelum menunggu ambulans atau sebelum menuju ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Ya. Kemudian hindari mengajak banyak kerja, banyak bicara, mengedan, apalagi disuruh berlari ya, tapi Ya, nggak mungkin ya, dong. kayaknya ya. Kenapa sih sebenarnya jangan bergerak atau jangan banyak bekerja? Karena ketika tubuh itu bekerja, sebenarnya permintaan akan suplai oksigen yang dibawa oleh darah itu makin tinggi. Jadi kalau kita olahraga, permintaan di tubuh kita termasuk di jantung itu makin tinggi. Dari yang biasanya misalnya 80%, kalau kita olahraga bisa jadi 90, dia naik karena kebutuhan metabolisme meningkat. Jadi kalaulah ini tadi kesumbat, kebayang ya, dia mintanya berapa, yang dicukupi berapa, ditambah lagi suruh olahraga. Iya. Tambah lagi. banyak kos, Iya. tambah banyak minusnya yang bisa dicukupi oleh si koroner ini tadi. Tentu itu akan semakin memperburuk bukannya memperbaiki
gitu. Kemudian apalagi? Yaitu pemberian obat golongan nitrat, tapi ini biasanya nggak ada di rumah ya, dan nggak bisa dijual bebas juga ya. Ini biasanya ini sebagai nice to know aja buat pemirsa di rumah, bahwa nanti jangan heran kalau nyampe di RS langsung dikasihkan obat yang ada ditaruh di bawah lidah. Gitu. Nah itu salah satu vasodilator ya, jadi untuk melebarkan dinding pembuluh darah, harapannya supaya masuk dulu lah, jangan sampai ada kematian otot jantung, nanti ngalir dulu darahnya setidaknya. Itu harapannya. Dan ketika udah ngalir kan rintihan jantung itu berhenti. Kalau dia berhenti berarti anginannya hilang. Nah, jadi sebenarnya nyeri itu karena dia merintih. Aku tuh kekurangan loh gitu. Tolong suplai aku. Itu sebenarnya ya. Nah, setelah itu telepon 119 ya. Ini mungkin macam-macam lah ya di tempat-tempat kita, di RSUD mungkin di kabupaten itu apa nomor telepon IGD-nya gitu ya. Kalau di kita misalnya di RSUD M Yunus dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian setelah itu, nah ini yang aku mau jelasin, mitos tentang disuruh batuk terus. Ya, ada kan, Nah, ada kita tuh, udah pernah Dok. denger Iya, ya, heeh. batuk aja terus sampai nyampe ke RS gitu. Ini malah akan bikin pasiennya capek gitu ya, disuruh batuk terus. Kalau jarak ke RS-nya 40 menit gitu dia Lumayan batuk. tuh, iya. Ya kan, lumayan kan. Yang ada malah menambah kekurangan antara supply dengan demand yang ada. Sampai keringetan pas yang suruh batuk kencang-kencang nanti kan. Akhirnya kan jadi capek. Ya, jadi kebutuhannya malah makin meningkat. Iya. Jadi itu mitos. Gak ada kaitannya batuk itu akan membuat jantung terus ngompa. Enggak. Kalau udah kesumbat di bagian itu ya kesumbat. Kecuali kita berikan tindakan nanti reperfusi. Kita buka koroner yang nyumbatnya itu, kita kembangi balon, itulah yang disebut orang dengan cincin. Ya, semacam cincin itu kan awam taunya cincin ya udah oke lah, itu sebenarnya semacam kayak baloning gitu yang dimasuki ke pembuluh darah koroner di bagian yang tersumbat, nanti di situ dikembangi balonnya, jadi dia melebarkan selang tadi, melebarkan pipa, harapannya lancar jalannya gitu ya. Jadi nggak ada cara lain kecuali itu untuk membuat jantung terus berdetak gitu ya, dengan batuk-batuk enggak gitu ya. Nah, bagaimana sekarang pencegahannya? Itu pertolongan pertamanya nih. Sekarang bagaimana sih cara mencegahnya? Kalau sebelum terjadi, kita pakai istilahnya cerdik. Cerdik, apa itu, Ya. Dok? Kalau sudah terlanjur ada riwayat penyakit DM, gula, riwayat penyakit darah tinggi, riwayat penyakit kolesterol, maka kita pakai prinsip patuh. Ya, jadi ada cerdik dan Patuh. ya, biar lebih gampang gitu ya. Itu sebenarnya singkatan gitu ya. Cerdik itu apa? Cek kesehatan berkala. Betul kata Dokter Junia. Kalau belumlah dia menyumbat, sebagian belum akan ada rintihan dari jantung itu. Jadi kalau tipis banget garisnya, plaknya masih lewat aja gitu ya, ya belum ada dia akan merintih. Coba kalau udah setengah, udah 3/4 yang ketutup, apalagi udah semua, tentu yang di ujung merintih kan, Iya. udah kurang banget nih gitu, sehingga anginannya khas banget, nyeri dadanya akan khas banget gitu ya. Makanya perlu cek berkala sebenarnya. Yang kedua, asap rokok. Tadi sudah jelas ya, nikotinnya ini membuat dinding pembuluh darah kita nggak mulus lagi. Kalau ibaratnya kita jalan nyaman nggak sih berbatu-batu? Nggak kan? Tentu lebih nyaman yang lancar kan, yang mulus kan, sama. Darah pun lebih suka kalau jalannya mulus daripada harus berbatu-batu gitu ya. Kemudian kerja rajin aktivitas fisik, olahraga. Jadi olahraga yang dianjurkan itu 3-5 kali seminggu, masing-masing 30-45 menit ya. Kemudian diet sehat, artinya yang makanan yang mengandung lemak jahat, kolesterol jahat itu dihindari. Oke. Kemudian istirahat cukup barengan dengan stres, mengelola stres. Karena tadi erat banget ya kaitannya ya, kebiasaan stres gitu ya, istirahat pun juga harus cukup. Ini untuk yang belum terjadi, artinya kita masih dalam kondisi yang tidak ada riwayat penyakit bawaan apapun. Baik, Dokter. Lalu bagaimana nih? Sebelum kita lanjut ke yang patuh nih, Dok. Oke, siap. Kita jeda sebentar nih, Dok Oke, ya. baik. Oke, Dokter. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito Bersama Kita Sehat.